bersama saya udah hadir narasumber yang luar biasa yang pastinya udah nggak asing lagi bagi Tribuners, yaitu Dr. Adi W. Gunawan, Sarjana Teknik Magister Pendidikan Certified Clinical Hypnotherapist. Seorang akademisi, peneliti, hipnoterapis klinis, dan pakar consciousness teknologi yang karyanya sudah membantu ratusan ribu orang bertransformasi, juga dikenal sebagai Indonesia's leading expert in consciousness technology, Ketua Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, dan pencipta The Heart Technique. Jadi siapkan pikiran terbuka kalian ya Tribuners, karena podcast kali ini bakalan membawa kalian ke level pengetahuan yang lebih tinggi tentang kesehatan mental. Ya, Bapak Adi, apa kabar Bapak? Selalu baik dan luar biasa, Joy. Joy, apa kabar? Selalu baik dan lebih luar biasa. Ya Pak Adi kan udah beberapa kali nih datang ke podcast Tribun Medan. Akhirnya saya punya kesempatan untuk membahas tuntas tentang hipnoterapi yang menjadi expertise Pak Adi sejak tahun 2005, which is 20 tahun ya. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya Pak. Apa itu hipnoterapi? Oke, hipnoterapi ini sebenarnya sangat mudah untuk dijabarkan. Terdiri dari dua kata, hipnosis dan terapi. Makanya kalau digabung menjadi hipnoterapi. Jadi secara singkat, ringkas, hipnoterapi adalah terapi bisa menggunakan teknik apa saja. Apapun itu tekniknya, selama dilakukan dalam kondisi hipnosis, itulah hipnoterapi. That's it. That's it. Nah, mendengar jawaban Pak Adi, berarti hipnoterapi itu bukan terapi yang seperti sulap atau sihir yang sifatnya instan ya? Correct. Kalau dibilang instan itu relatif ya, karena begini, kalau dibilang cepat, iya. Bergantung juga teknik yang digunakan atau pendekatan yang digunakan. Jadi umumnya kalau satu masalah kita mau selesaikan, itu kan ada yang sampai 10 sesi, 15 sesi, 20 sesi, ya bergantung teknik atau strateginya. Kalau pakai hipnoterapi kan ada dua mazhab ya. Ada yang hanya berbasis sugesti, ada yang seperti yang saya lakukan itu menggunakan teknik hipnoanalisis. Jadi kita mencari ke dalam nih, dalam diri orang. Kalau misalkan dia orangnya punya masalah ini, kita cari ini sumbernya dari mana sih di dalam bawah sadarnya. Nah, kalau menggunakan teknik hipnoanalisis itu terapi bisa sangat cepat. 1-2 sesi, 3-4, maksimal 4. Umumnya 1-2 itu sudah bisa teratasi dengan sangat baik. Jadi ya relatif singkat prosesnya. Oke. Pak Adi sempat merasa struggle nggak sih misalnya nih ada sedang mengatasi masalah pasien, salah satu pasien Bapak itu ikut nih energi Bapak terserap dengan masalah-masalah dia. Pernah seperti itu nggak sih Pak? Oke, jadi yang pertama saya mau luruskan dulu bahwa kami hipnoterapis tidak boleh menyebut orang yang kami bantu itu sebagai pasien. Kecuali kalau saya seorang tenaga kesehatan. Ya, saya bukan dokter, bukan perawat, bukan tenaga kesehatan. Jadi saya akan menyebut orang yang saya bantu sebagai klien. Nah, apakah bisa atau pernah nggak saya pada saat membantu seorang klien ini tiba-tiba drain, kan capek begitu kan? Di awal-awal saya sebagai terapis, saya berpraktek sebagai hipnoterapis, saya mengalami ini. Ya biasalah kalau orang curhat atau kita mendengar cerita orang, melihat orang dalam kondisi yang begitu, katakanlah tidak baik, kan pasti ada empati. Benar. Ini kalau tidak diatasi akan menyusahkan saya sebagai terapis. Setiap kali bantu orang, kok selesainya capek sekali. Jadi nggak nyaman. Akhirnya saya menemukan cara, dan sampai sekarang nggak pernah. Jadi kalau terapis sekitar 3-4 jam ya, straight satu sesi. 3-4 jam, dan setelah saya terapi, saya baik-baik saja, tetap fresh, nggak ada masalah. Jadi ada cara untuk mengatasi kondisi ini. Dan klien pun merasakan hal yang sama ya? Ya, klien itu selesai di terapi, dia merasakan kelegaan yang luar biasa, dia tahu hidupnya berubah, masalah emosi atau perilakunya berhasil kita atasi.
Jadi ada transformasi yang sifatnya menyeluruh dalam diri klien di aspek yang kita bantu ini. Nah, saya tangkap nih dari penjelasan Bapak tentang tahapan hipnoterapi Mm-mm. bahwa diperlukan kerjasama antara terapis dengan klien. Ya. Apa saja nih syarat yang harus dipenuhi seseorang agar ia dapat menjalani hipnoterapi? Nomor 1, dia harus bersedia. Oke. Tuh. Kemudian dia siap. Kalau 2 syarat ini tidak dipenuhi, kami nggak bisa bantu. Jadi membantu seorang klien ini seperti ibaratnya Joy punya laptop ya. Kemudian laptopnya ini lagi trouble ini. Entah ngehang atau jalannya jadi lebih lambat. Sebagai orang, misalkan saya teknisi IT-nya, saya tahu ini ada masalah. Entah ada virus atau ada apalah. Ada sesuatu yang mengganggu. Dan Joy bilang, Pak Adi tolong dong ini dibantu diperbaiki atau dibetulkan. Oke. Tentu untuk bisa mengakses hard drive atau sekarang kita bilang SSD, tempat penyimpanan data dan segala macam itu, kan saya butuh password untuk bisa masuk kan. Benar. Nah kalau tiba-tiba dikasih laptopnya, Joy bilang, nih Pak Adi tolong dibetulin. Saya mau masuk aja nggak dikasih password, bisa nggak saya otak-atik yang di dalam? Nggak bisa. Jadi intinya si klien harus bersedia dan siap. Ini kata bersedia dan siap ini mengharuskan si klien ini akhirnya benar-benar untuk terbuka. Dia terbuka, oke, saya siap, saya bersedia. Dia percaya sama kami terapis, dan kami dengan hati-hati minta izin masuk atau mengakses pikiran bawah sadarnya, dan itu tadi kita cari tahu ada apa sih di dalam ini. Ibaratnya kurang lebih seperti itulah metaforanya. Jadi paham ya? Paham. Dia harus bersedia dan dia harus mau dibantu. Siap dan bersedia. Kemudian kalau klien sudah siap dan bersedia, ini di aspek klien. Terapisnya bagaimana? Klien sudah siap, bersedia. Terapisnya tidak kompeten, ya juga nggak bisa. Dua-dua harus bersinergi. Dan satu hal yang perlu saya luruskan adalah terapis tidak pernah bisa menyembuhkan klien. Terapis bukan orang yang menyembuhkan klien. Terapis dalam pemahaman saya adalah orang yang dipercaya klien untuk membantu si klien mengatasi masalah, dan terapis ini hanya memfasilitasi proses penyembuhannya. Bukan terapis yang melakukan loh. Jadi kalau kliennya nggak mau, nggak bisa. Berarti kembali lagi terhadap kliennya. Ya kliennya harus bersedia. Dan kami kan hanya mengarahkan, coba kamu ingat kejadian yang ini, kalau yang di sini apa yang terjadi, bagaimana perasaan kamu, klien akan cerita. Kalau dia tidak mau cerita, nggak bisa. Walaupun sudah di bawah sadar, Pak. Orang di dalam kondisi hipnosis itu sadar sesadar-sadarnya. Jangan dipikir kita di TV dicetak begini, nggak sadar. Enggak. Orang dalam kondisi hipnosis itu sadar sesadar-sadarnya. Kondisi hipnosis ini gini loh, simple. Joy pernah nggak pas lagi buru-buru, misalkan cari kunci. Iya. Kunci itu di depan mata loh. Iya, tapi Dicari, nggak ketemu. Waktu dilihat nggak ada. Entah nanti mama datang atau siapa datang. Ini apa ini? iya. Ngalami. Joy bilang, loh tadi kok nggak kelihatan? ada. Nah, itu satu. Itu kondisi hipnosis. Waktu nyari kunci nggak ketemu, sadar atau pingsan? Sadar. Tapi itu kondisi hipnosis yang sangat dalam. Pernah nggak Joy lagi fokus kerja, ketika dipanggil teman atau dipanggil orang, nggak dengar? Iya, pernah. Ataupun kalau dengar ya kita abaikan dulu. Itu kondisi hipnosis. Atau pernah nggak pada saat lagi mandi tiba-tiba, kok perih ya lutut saya? Oh, ini ada luka. Entah berat atau apa ya. Waktu kena luka, waktu mengalami luka ini, waktu kejadiannya itu terjadi, Joy lagi sadar atau pingsan? Sadar. Tapi kenapa nggak terasa? Karena saat itu Joy masuk ke dalam kondisi hipnosis yang cukup dalam, sehingga secara otomatis tubuh ini mengalami kondisi anestesi mental. Ya, jadi orang dalam kondisi hipnosis itu sadar sesadar-sadarnya. Dia percaya kepada terapisnya, dia membuka diri untuk dibantu. Itu aja. Jadi jangan dipikir orangnya tidur, orangnya pingsan, nggak sadarkan diri. Enggak. Makanya dia bisa bohong. Iya, itu yang mau bilang. Berarti mau dia nggak berhasil prosesnya tersebut kalau dia itu tidak memberikan akses penuh Nggak bisa. dan dia bohong. Dia bohong nggak bisa. Makanya saya sering kali dapat telepon dari seorang istri. Pak Adi, ya saya bilang ibu, bisa nggak tolong kenapa? Pak Adi bisa nggak hipnotis? Salah lagi katanya. Hipnotis suami saya, tujuannya apa? Saya curiga dia ini selingkuh Pak. Coba Bapak korek-korek bawah sadarnya.
bisa tahu nggak dia selingkuh atau tidak? Saya bilang, Ibu, satu orangnya harus bersedia, dia siap mau dibantu. Kemudian Bu, dalam kondisi hipnosis kan orangnya sadar. Nah kalau dia mau bohong saya bagaimana? Jangan dipikir sudah dicetek begitu, tiba-tiba langsung nggak sadar tuh dibongkar semua. Kalau saya bisa melakukan seperti itu, saya dipanggil KPK loh. Buat bongkar kasus korupsi kan? Iya, betul, betul, betul. Nggak bisa. Itu pemahaman yang salah. Jadi dia bilang, nggak bisa Bu. Jadi bagaimana caranya tahu dia selingkuh atau tidak? Ya mana saya tahu, saya bilang. Jadi ya Ibu cari sendirilah, cari tahu sendirilah. Jadi bukan seperti yang orang pahami selama ini. Iya, karena kan kalau yang kita tonton di televisi, tidur. Dia tidur. Itu seringkali itu rekayasa. Ya, memang bisa seperti itu, tapi ada prosesnya. Kita harus cari orang yang sangat sugestif, kemudian orang ini dipasangi jangkar. Pernah nggak nonton di TV itu yang ada orang itu cuma dibakar tisu begini, terus Iya. tisunya terbakar, orang tiba-tiba langsung nggak sadar. Coba lakukan pada kita, bisa nggak? Nggak bisa. Itu sudah disiapkan. Seringkali juga si subjek itu, kita panggil sebagai subjek ya, subjek itu adalah orangnya sendiri. Jadi kayak bersandiwara gitu loh. Jadi misalkan ini kita temenan ini ya, kita berteman. Kemudian Joy datang ke acaranya saya, kan orang nggak tahu. Nah, tiba-tiba saya lihat Joy di antara penonton, saya bilang, oke Anda, ada ke depan sini. Ada saya pura-pura kenalan. Iya. Dan tiba-tiba saya hanya bilang, kalau saya berdehem, tiba-tiba Anda langsung kaku seluruh tubuh. Saya, Joy langsung kaku semua. Ini sudah kita setting sebelumnya. Settingan. Ya. Ada yang benar-benar bisa seperti itu, tapi itu butuh persiapan loh, nggak sembarangan loh. Tapi kebanyakan itu disetting. Nah, kami hipnoterapis, saya mampu melakukannya, tapi saya tidak boleh melakukan karena nggak lucu dong di atas panggung. Saya dalam tanda kutip ya seperti kayak mempermainkan orang yang nggak boleh lah. Ya benar-benar. Nggak boleh. Jadi kita karena bawah sadar ini adalah tempat yang menurut saya ini sangat luar biasa, sesuatu yang sangat dalam diri seseorang ini. Kita perlu memperlakukan dia tuh dengan penuh rasa hormat. Benar. Saya kalau mau melakukan terapi ya, setelah saya membantu klien dalam masuk kondisi hipnosis, sebelum saya masuk ke pikiran bawah sadar, mengakses bawah sadar, saya permisi dulu loh. Boleh nggak saya bantu orang ini? Boleh nggak saya masuk? Kalau bawah sadar dia bilang enggak, sampai 3 kali, kalau dia bilang tidak boleh, apa yang saya lakukan? Saya stop itu. Saya hentikan dan saya bilang sama klien, bawah sadar Anda tidak mengizinkan saya untuk membantu Anda lebih lanjut. Saat ini dia belum mau, ya sudah, kita selesai sampai di sini. Itu cara saya melakukan terapi. Jadi nggak sembarangan. Oke, Pak Adi. Kalau tadi itu kan kita berbicara dari perspektif klien ya. Klien, yes. Nah, kalau dari perspektif hipnoterapi, Pak Adi tadi mengatakan harus kompeten syaratnya agar dia bisa melakukan hipnoterapi. Nah, kompetennya itu bagaimana? Bisa dijelaskan lebih rinci nggak? Oke, saya kasih satu contoh saja ya. Misalkan begini. Joy pernah jumpa orang yang takut tikus, takut kecoa. Yang mudah saja ini contohnya. Takut ketinggian, takut gelap, gitu kan? Nah, takut istri. Itu kayaknya lumrah ya. Nah, menurut Joy, yang paling mudah lah, takut darah lah. Yang takut darah. Menurut Joy ini berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa sesi untuk bisa menyembuhkan orang yang takut darah? Joy tebak ini ya? Ya, kira-kira. 5 sesi, oke. 5 sesi itu lama loh. 5 sesi lama? Ya, kalau saya ajarkan Joy cara untuk bisa menyembuhkan ini dalam waktu sekitar 15-20 menit. Oh, bisa? Serius bisa. Nah, kompetensi seorang terapis ini ditunjukkan lewat hasil terapinya dia. Jadi untuk kasus yang dia tangani, seberapa tinggi tingkat keberhasilannya dia. Ya kita maunya sih kalau bisa 100 klien ya semuanya sembuh, maunya begitu dong. Benar. Dan kita kan mau membantu. Tapi tetap ada situasi atau kondisi tertentu di mana ya kita punya keterbatasan gitu loh. Jadi kalau bagi saya, success rate di atas 95% sembuh itu sudah sangat bagus. Nah, saya memberikan penilaian bagi saya, diri saya dan juga murid-murid saya. Mereka dibilang punya kompetensi terapeutik yang tinggi kalau 95% kasus yang mereka tangani itu clear, sembuh. Di bawah itu menurut saya itu kompetensinya belum tinggi. Sudah bagus tapi belum tinggi. Nah, kompetensi ini tentu berhubungan dengan proses pendidikan mereka. Menjadi hipnoterapis itu ada yang cuma belajarnya online, ada yang hanya baca buku, ada yang mendapat pendidikan dari Profesor Google. Profesor Google. Sekarang mungkin mereka pakai AI.
ada juga yang hanya nonton video, ada juga yang belajarnya dengan pelatihan 1 hari, 2 hari, 3, 4, sampai 10 hari, sampai 20 hari. Jadi sangat variatif itu. Sangat variatif. Yes. Nah, kalau Pak Adi sendiri dengan Bapak kan memiliki banyak murid. Ya. Yang paling cepat itu belajarnya berapa Kalau lama? di saya di Adiwe Gunawan Institute itu standar kami ya, itu standar ini sejak tahun 2008 waktu saya pertama kali mengajar hipnoterapi. Itu satu harus tatap muka. Oke, nggak bisa online Tidak ya? bisa online, tidak bisa hibrid. Ya, karena saya tahu tidak mungkin bisa membangun kompetensi terapeutik yang tinggi dengan belajar online. Bayangkan enggak, misalkan ini, Joy belajar memasak, Ya. diajarin online. Ya ngerti lah, tetapi kan Iya. feel-nya nggak dapat. Iya. Atau mungkin belajar berenang, diajarin online bisa nggak? Kayak mana kita mengetahui ya? Ya berenang tuh katakanlah harus begini. Dan ya kita ngerti Iya, secara teorinya, tapi pada saat kita Praktik. benar-benar praktik nggak bisa. Iya. Jadi di tempat kami ya di AWGI itu belajarnya itu harus tatap muka, jumpa di Surabaya. Durasinya itu 100 saat ini ya, 110 jam. 110 jam. Ya, 10 hari itu. Ya, standar saya yang awal itu adalah 100 jam. Kemudian saya upgrade menjadi 110 jam. Dan itu terbagi menjadi 3 kali pertemuan. Jadi masuk 3 hari. Tapi sebelum masuk 3 hari ini, peserta sudah harus menguasai materi di 7 video yang saya buat mereka. Jadi masuk itu tidak kosongan. Sebelumnya Punya sudah pengetahuan, dikasih ya. video. 3 hari. Libur kurang lebih 1 bulan buat praktik dan latihan. Kemudian mereka harus melapor hasil. Kemudian nonton 6 video lagi. Lebih dalam lagi pengetahuan yang mereka dapat. Masuk 4 hari. Nah, 4 hari ini mereka belajar teknik-teknik intervensi. Kemudian menonton 2 video terapi yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian mereka melihat live terapi. Saya menerapi klien yang saya tidak kenal di depan mereka, murid-murid saya. Dan mereka melihat bagaimana semua teknik, protokol, pengetahuan, strategi itu diaplikasikan dalam proses membantu seorang klien. Dan klien ini sembuh dalam satu sesi, sekitar kurang lebih 3 jam. Apapun masalahnya mereka datang, saya pastikan itu harus clear dalam satu sesi. Kemudian murid-murid ini libur selama kurang lebih 1,5 bulan. Untuk apa? Praktek. Kepada 5 orang, 5 klien dengan kasus real. Jadi kasusnya entah yang fobia, yang anger management, yang tidak percaya diri, yang katakanlah sulit tidur, macam-macam. Jadi mereka harus membuat laporan kasus detail untuk saya pelajari dan memberikan saran masukan. Setiap laporan yang masuk saya baca, saya teliti, saya kasih saran masukan. Berdasarkan masukan ini barulah mereka boleh melakukan terapi pada klien berikutnya. Karena kalau tidak mereka akan melakukan kesalahan yang sama. Di klien selanjutnya. Yes, saya tidak mau itu. Nah, itu kompetensi dibangun dengan cara itu. Saya ingat angkatan sebelumnya itu dari sekian ada berapa ya? Kurang lebih saya membaca sekitar 3.000-an halaman. Wow. Laporan dalam waktu satu bulan setengah. Karena satu laporan itu bisa sekitar 15 halaman A4, 20 halaman A4, bayangkan. Jadi saya pernah membaca sampai 3.000-an halaman dalam waktu satu setengah bulan. Berarti banyak sekali murid. Ya, belajar hipnoterapi di AWG itu nggak bisa main-main. Tinggal Anda belajar atau enggak, Anda serius atau tidak. Kalau nggak serius, lebih baik jangan belajar di tempat kami. Karena itu saya sangat menuntut, saya sangat demanding. Kalau sudah belajar di tempatnya kami, belajar di AWGI, itu saya benar-benar menuntut murid itu serius. Kalau dia nggak melakukan tugas, saya akan minta dia mengundurkan diri. Berarti nggak boleh menye-menye ya Tribuners. Nggak. Kalau orang Medan bilangnya tak aci. Gitu ya? Iya, nggak aci. Terus tadi Pak Adi ada memberikan teknik ya, menonton video 7 dulu, baru istirahat 1,5 bulan, mereka langsung menemui klien ya dengan nonton 7 video, baru mereka masuk kelas 3 hari. Setelah dapat materi, libur kurang lebih 1 bulan, mereka praktik kepada 10 klien, praktik induksi. Nah, dalam kurun waktu 1 bulan ini mereka juga wajib nonton 6 video lagi. Nah, teknik itu Pak Adi temukan berapa tahun sih Pak? Saya belajarnya sudah lama ya. Saya belajar mulai tahun 2005 awal.
Saya belajar dan saya belajar dengan guru saya sangat berterima kasih sekali pada beliau ya, karena beliau yang membuka wawasan saya mengenai bahwa hipnoterapi atau hipnosis ini sesuatu yang ilmiah. Karena dulu kan kita berpikir, wah ini pakai magic kan, pakai kuasa gelap gitu. Guru saya namanya Pak Yan Nurindra. Pak Yan Nurindra. Ya, sudah berpulang beliau. Tetapi jasa dan budinya beliau itu tetap saya kenang sampai sekarang. Beliau itu orang yang membuka wawasan saya, sehingga dari pemahaman yang benar di awal ini, saya belajarnya dengan beliau cuma 2 hari. Saya tahu ini masih kurang. Tapi dari pemahaman 2 hari ini, saya juga tahu bahwa, oh ini sesuatu yang sangat ilmiah. Kemudian saya melanjutkan. Belajar sendiri, baca sangat banyak buku di rumah. Saya punya, di perpustakaan pribadi itu ada lebih dari 1.500 judul buku ya. Mengenai hipnosis, hipnoterapi, psikologi, macam-macam lah. Kemudian saya nonton video, saya beli video-video dari luar negeri yang harganya juga nggak murah, ya dari luar negeri. Akhirnya saya memutuskan untuk mendalami ke Amerika, belajar. Dan ini semuanya tatap muka. Nggak ada ceritanya yang online itu nggak ada. Saya tatap muka. Saya di Amerika 1,5 bulan. Itu 300 jam saya belajar. Ya, jadi dari sana saya baru mengerti benar apa itu hipnoterapi, dan ya saya kembangkan terus, sambil terus belajar, saya kembangkan praktek, dan saya membuat protokol kan. Oke. Nah, semakin ke sini semakin menarik ya pembahasan kita ya, Berat Pak. kelihatannya ya. Iya. Tapi jadi penasaran nih sama Pak Adi. Masalah seperti apa aja sih Pak yang bisa diatasi oleh hipnoterapi? Barangkali Pak Adi bisa cerita ya berdasarkan kasus-kasus klien yang pernah Pak Adi tangani sebelumnya. Kalau ditanya masalahnya apa, sebenarnya sangat-sangat banyak. Sangat banyak Banyak, ya. Tribuners, oke? Sangat banyak ya. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, saya dengan murid-murid saya, kami secara kolektif ya, bersama, Ya. telah melakukan lebih dari 140.000 sesi terapi. 140.000 Ya, sesi konseling dan terapi. sampai mau copot belum Gitu ya. Itu yang anti badai itu ya. Jadi gini, saya kasih satu contoh saja. Salah satu murid saya di Jakarta, Ibu Widya Saraswati, itu dalam waktu sekitar 14 tahun beliau berpraktik, itu sudah menangani, nggak banyak sih, baru 6.000-an kasus, 6.000-an sesi. Murid saya, salah satu yang juga sangat senior, murid utama, Ibu Christine Liu, Iya, yang di Christine Medan Liu. ini, beliau praktik, seingat saya sudah 11 tahun atau berapa belas tahun ya. Nangani sudah lebih dari 4.000 sesi. Bayangkan dua orang ini saja sudah 10.000 sesi itu. Belum lagi dari saya, dari murid-murid yang lain. Jadi kami lebih dari 140.000 sesi. Apa kasus yang pernah kami tangani? Saya yakin hampir semua lah kondisi atau situasi orang yang kalau minta bantuan kami pernah menangani. Contohnya apa misalkan? Yang paling mudah itu ya fobia. Fobia. Itu paling mudah itu, serius itu paling mudah itu. Ya 10 menit, 15 menit. Nggak usah jumpa hipnoterapis kalau untuk fobia. Kenapa? Itu nanti habis duit banyak. Lebih bagus belajar hard technique saja. 15 menit clear, 10 menit, 20 menit clear itu. Ya. Kasus-kasus misalkan emosi, orang mudah marah, kasus-kasus mau cerai, kemudian mau bunuh diri, kemudian tidak percaya diri kalau di depan orang banyak itu terbata-bata. Kemudian kami juga membantu kasus-kasus yang sifatnya fisik. Jadi misalkan ada orang yang sakit, ada masalah dengan jantung. Oh, penyakit juga. Ya. Untuk masalah fisiknya tuh ke dokter, tetapi kan ada emosi di situ. Entah dia ada kemarahan, ada ketakutan. Nah itu kami bantu dari sisi psikologisnya. Dan ini akan sangat bagus karena sinergi antara perawatan medis yang memang sangat bagus. Kami bantu dari sisi emosinya, dan itu proses perubahan atau kesembuhan itu menjadi lebih signifikan begitu. Sangat banyak sih. 140.000 sesi itu udah main-main loh itu. Kalau kleptomania pernah? Klepto pernah saya, dan saya nangani kasus, cuma saya tidak boleh sebut nama kliennya. Kasus yang sangat-sangat ramai di Indonesia, saya pernah tangani itu. Yes, kliennya tuh saya tangani dan itu clear. Keren. Termasuk juga kasus yang ada kasus yang katanya itu adalah salah satu bentuk pelecehan yang dilakukan oleh seorang perawat kepada pasien di rumah sakit. Itu saya tangani kasus itu. Dan yang juga yang sangat berat itu adalah kasus
saya tangani saksi mahkota dari kejadian pengeboman sekian tahun yang lalu. Salah satu hotel yang sangat mewah di Jakarta. Itu sampai ke Surabaya tuh si orang ini. Wow. Itu satu sesi clear. Satu sesi doang, Satu Pak? sesi, yes. Keren. Pernah nggak sih, Pak, contoh nih, murid Bapak nggak kurang bisa lah Ada. menyelesaikan? Ada. Boleh dioper ke... Oh bisa, Oh. bisa. Ya ini kan kemarin saya nangani satu kasus di mana sudah ditangani murid saya ya di tahun 2022. Saya melihat sih ada yang kurang tuntas di situ. Iya, benar. Dan kalian cari saya bilang nggak apa-apa. Jadi ke saya, tapi saya tanya dulu ke murid saya apa yang sudah kamu lakukan. Dia lakukan ini. Saya bilang oke. Nah saya tinggal melanjutkan saja. Jadi ada juga orang klien itu ke saya dan itu tidak tuntas. Jadi ada seorang wanita contohnya, jadi umurnya 25 kira-kira itu. Wanita, belum menikah, datang dari luar kota ketemu saya, dia dari Malang. Terus minta tolong, oke. Pada saat saya mulai bantu, saya proses, saya tahu, waduh ini bawah sadarnya nggak mau nih. Pikiran sadarnya sangat mau. Saya mau dibantu, saya yakin saya bisa sembuh, oke. Begitu saya proses, itu ada resistensi, saya tahu ini. Tapi ya saya tidak mau menyalahkan klien. Saya akhirnya setelah saya coba berapa kali, ya saya bilang akhirnya begini, saya nggak bisa bantu kamu. Kamu butuh jumpa seorang murid saya di Malang, saya sebut namanya, ini seorang ibu yang sangat baik, kamu cari beliau. Beliau bisa bantu kamu. Secara intuitif, itu saya tahu kira-kira masalahnya apa. Ini masalah pelecehan seksual gitu loh. Kan nggak mungkin dong, dia baru ketemu saya sekali, masa tiba-tiba dia mau buka semuanya. Ya, Kan dia nggak nyaman. Jadi saya bilang, dia perlu dibantu oleh seorang terapis wanita. Pergilah di Malang itu ada Ibu Rati. Dan clear dari situ. Oh. Ya, jadi ada juga yang nggak bisa, karena dia bawah sadarnya nggak nyaman. Karena perasaan tidak nyaman tersebut ya, Pak. Jadi bawah sadarnya menolak. Ya. Dia tidak, kan saya bilang, bawah sadar ini sadar sesadar-sadarnya. Jadi bisa saja dia nggak mau ngomong. Iya. Pada saat saya membantu klien ini, jangankan memproses atau menerapi. Menuntun dia masuk kondisi hipnosis saja saya nggak bisa. Bawah sadarnya nggak mau, pokoknya nggak mau. Jadi saya tahu, waduh ini dia nggak masuk ini. Tadi kan di awal definisi hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis kan. Nah untuk bisa melakukan terapi saya butuh kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis ini adalah kondisi yang dengan kedalaman yang spesifik. Betul. Jadi seperti kalau kita tuh lagi diving atau nyelam itu kan butuh kedalaman ini. Nggak bisa hanya di permukaan. Nah saya nggak bisa mencapai kedalaman ini. Di mana saya bisa melakukan banyak teknik-teknik advance di sini ya. Karena saya nggak bisa bawa dia masuk ke kondisi ini, teknik saya nggak bisa jalan. Ya saya tahu, satu-satunya alasan kenapa orang nggak bisa masuk, karena dia takut. Karena dia takut Yes. daripada salah pula nanti ya kan? Daripada dia cerita, mungkin dia nanti malu, dia merasa ini adalah aib. Pikiran sadarnya mau, bawah sadarnya nggak mau. I see, paham. Paham no? Paham, Pak. Terus ini nih juga banyak mungkin Tribuners yang penasaran ya. Apa aja sih Pak bedanya hipnoterapis, psikiater, dan psikolog klinis? Terus kalau ada orang yang mengalami masalah mental, lebih enaknya kemana? Jadi begini, psikiater ini adalah dokter umum, kemudian ambil S2, Spesialis. kesehatan jiwa. Ini dokter akan menangani pasien ini dengan bantuan obat. Ada ada psikiater yang memberikan konseling juga, mendengar kondisi pasiennya. Tapi mayoritas itu menggunakan pendekatan farmakoterapi. Jadi kasih obat lah. Oh saya dok, ini saya susah tidur. Oh susah tidur, ini ada obat nih untuk membantu. Ya, oke. Psikolog klinis ini adalah S1-nya dia belajar psikologi, masih umum. Benar. Kemudian S2-nya dia ambil jurusan profesi psikologi klinis. Dia jadilah psikolog klinis. Oke. Terapinya nggak boleh pakai obat karena dia bukan dokter. Terapinya dengan konseling, dengan memberikan arahan, masukan, saran, atau menggunakan teknik-teknik intervensi yang ada dalam dunia psikologi. Misalnya apa? Dia bisa pakai terapi CBT, Cognitive Behavior Therapy, dia bisa pakai teknik EMDR ya, itu yang eye movement desensitization reprocessing, dia bisa pakai teknik psikoanalisis, dia bisa pakai macam-macam, tergantung dia mendalaminya apa di kampus. Sementara by the way ya, ini dua
dokter sama psikolog klinis ini tenaga kesehatan loh. Iya. Ya, jadi mereka ini kalau memanggil orang yang mereka bantu sebagai pasien. Oke, Pak. Nah, hipnoterapis ini lain lagi. Hipnoterapi ini cabang ilmu psikologi. Cuma sekarang ini ada 2 jalur. Ada yang diajarkan di kampus dan kebanyakan diajarkan di luar kampus lewat jalur pendidikan non formal, ya, semacam pelatihan lah. Itu tadi pelatihannya ada yang singkat, ada pelatihan yang durasinya intens, sangat intens dan cukup lama. Nah, hipnoterapis ini kami tidak boleh, nah ini perhatikan benar ini. Kebanyakan orang berpikir gini, sudah jadi hipnoterapis kami bisa menangani semua. Hati-hati loh. Ada wilayah yang kita nggak boleh masuk karena bukan bidang keahlian kita gitu loh. Satu contoh yang kita nggak boleh lakukan, ya terapis nggak boleh lakukan, tidak boleh melakukan diagnosis. Joy datang ke saya, Pak Adi, saya ini begini. Nanti, berarti Joy mengalami depresi. Nggak boleh itu. Salah itu. Ini mengalami narcissistic personality disorder. Kan sekarang banyak tuh, narsi MPD kan. Nggak boleh. Atau datang, aduh Pak Adi, anaknya saya itu begini. Berarti anak ibu itu mengalami yang namanya ADHD. Nggak boleh. Tidak boleh melakukan diagnosis karena kami nggak punya skill untuk itu. Salah itu, ya. Kemudian juga kami nggak boleh nangani kasus-kasus yang memang di luar kompetensi kami. Misalnya bipolar. Oke. Itu nggak boleh dong. Itu wilayah dokter psikiater sama psikolog klinis. Bipolar, depresi berat, kemudian misalnya lagi kepribadiannya pecah. Ada split off itu, seperti pernah nonton film itu nggak? Judulnya Split. Jadi orang itu bisa berganti-ganti peran dan itu sangat-sangat berat kondisi itu. Oh iya. Ya, gangguan-gangguan mental yang serius itu kami nggak boleh masuk ke sana. Jadi misalkan kalau ada orang minta tolong, Pak, anak saya itu mengalami depresi, Pak. Oke, kalau depresi Ibu sebaiknya pergi ke psikiater, saya bilang. Kenapa? Psikiater akan setelah mendengar riwayat si anak Ibu, tentu akan memberikan obat. Obat ini akan membantu dia lebih tenang. Pikirannya lebih terbuka, lebih nyaman, dia bisa lebih tidur enak. Nah, setelah kondisinya lebih stabil, kami membantu dari sisi emosi. Boleh. Boleh. Tapi nggak boleh kami bilang, depresi, udah nggak usah ke psikolog, nggak usah ke psikiater, biar dibantu hipnoterapis. Itu salah itu. Nggak boleh. Jadi, percaya diri itu bagus, penting ya. Tahu diri, lebih penting. Yang paling penting, sadar diri. Oke, jadi ada pembeda-pembedanya. Pembeda, ya, Pak? Ya. Ya, tergantung Tribuners lah. Tadi yang udah seperti dijelaskan oleh Bapak Adi, semuanya memiliki tupoksi masing-masing. Nah, terus ini ada yang mau Joy tanya. Murid Pak Adi ini kan udah banyak. Nih, dan udah mulai mengembangkan layanan hipnoterapis ya. Ya. Itu dari mana-mana aja sih Pak asalnya? Mana tahu bisa di-share kepada Tribuners? Di Medan sini ada Rumah Sejahtera, itu murid-murid saya yang certified dan qualified ya. Jadi kalau untuk ke murid saya itu, teman-teman itu perlu perhatikan. Satu, harus ada fotonya mereka pada saat mereka itu menerima sertifikat dari saya. Karena banyak juga yang ngaku-ngaku, ya banyak. Belajarnya cuma online atau baca buku, kemudian dia bilang itu belajar ke saya. Kan ya nggak salah, belajarnya kan ke saya tapi lewat buku. Belajar. Nah, so ada sertifikat mereka menerima, foto mereka menerima sertifikat. Yang kedua itu ada sertifikat CHT atas nama mereka. Ya, yang ketiga dan ini juga sangat penting, ada sertifikat praktik. Sertifikat praktik ini bukan surat izin praktik, bukan. Dia sertifikat praktik adalah sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, ya saya ketua umumnya, yang menyatakan bahwa orang ini kompeten. Jadi kalau mereka punya sertifikat praktik, ini harus diperpanjang per 2 tahun. Ini menjamin bahwa si terapis ini melakukan pengkinian, pembaharuan pengetahuan. Benar. Dia rutin praktik dan dia praktik hipnoterapi berpegang pada protokol yang diajarkan di AWGI. Ya, karena ada juga yang sudah bilang, Pak, saya ke tempat muridnya Bapak, tapi kenapa kok nggak efektif? Saya bilang, siapa namanya? Dia sebut si ini. Saya lihat, saya cek datanya, ini belajar ke saya itu tahun 2009 loh. Dan dia tidak pernah melakukan upgrade, tidak pernah dengar dia cerita dia praktik, tiba-tiba sekarang dia publikasi bilang dia praktek sekarang.
Ya jelas ibaratnya ilmunya sudah lama sekali. itu saya bilang itu zaman hipnosaurus itu. Ya Ya. udah, Sar. Nah, di sini ada Rumah Sejahtera. Di Jakarta itu ada Rumah Insan Mulia. Ya, itu anak kami di sana. Tiga anak kami di sana. Oh. Yes. Kemudian ada lagi yang di BSD itu I Love Me. Ya, ada di BSD, tempat praktik bersama. Dan banyak juga yang praktiknya itu di tempat mereka sendiri. Entah mereka punya ruko Iya. atau mereka ada di rumah, ya. Nah, untuk memastikan bahwa yang bilang ini adalah murid saya dan mereka up to date, sebaiknya adalah jangan sekadar nyari atau search di Google. Boleh cari di Google, oh ini ternyata tempat praktiknya dekat sama rumahnya saya, misalkan kayak begitu. Si klien bilang, kayaknya lebih nyaman ke sini deh. Catat namanya, telepon kantor saya di Surabaya. Oke. Karena staf saya itu punya daftar nama terapis yang kami rekomendasikan, yang punya sertifikat praktek. Jadi walaupun misalkan dia bilang dia sudah praktiknya sudah lama, tapi kalau telepon ke kantor dan kami lihat tidak punya sertifikat praktek, kami tidak rekomen orang ini. Karena yang punya sertifikat praktek itu dipastikan praktiknya rutin dan menggunakan protokol. Tidak campur. Sesuai standar. Sesuai standar AWGI. Kalau misalkan dia pergi ke terapis yang tidak menggunakan standar kami, dan ternyata misalkan ada yang tanya ke saya, kenapa saya kok belum bisa berubah? Saya tidak bisa melakukan audit. Saya akan melakukan audit proses terapi yang dilakukan oleh setiap hipnoterapis AWG atau murid saya berdasarkan protokol yang mereka pakai. Ya, sama kalau misalkan ada sesuatu kan kita akan cek, kamu lakukan ini ada nggak? Ada, oke lanjut. Yang ini bagaimana? Kan kita melakukan audit satu demi satu. Nanti akan kelihatan, oh prosesnya ini nggak tepat. Tapi kalau dia campur-campur protokolnya, saya bingung. Misalkan ya hipnoterapi dicampur sama NLP, itu dua makhluk yang berbeda itu, nggak bisa dicampur, ya. Kemudian dia campur lagi dengan terapi yang pakai energi. Dia campur lagi ada tuh yang pakai sentuh-sentuh. Saya bilang nggak boleh loh terapis nyentuh-nyentuh tubuhnya klien, nggak boleh. Ada sentuh tubuh, itu nggak boleh saya bilang. Itu pelanggaran kode etik berat, nggak boleh. Jadi saran saya itu, telepon ke kantor saya di Surabaya, tanya, saya mau terapi dengan terapis AWGI, saya tinggalnya di sini. Nanti staf saya akan memberikan rekomendasi. Ini ada beberapa nama. Ya kayak di Solo ada yang praktik di rumah sakit. Di rumah sakit psikolog, dia psikolog klinis, belajar ke saya dan dia praktek di rumah sakit menggunakan protokol hipnoterapi yang saya ajarkan. Di Jogja juga ada, di Semarang ada dokter yang praktek, ada. Jadi murid saya ini mulai dari orang-orang yang latar belakangnya sangat beragam, latar belakang pendidikan formal, pekerjaan, ada ibu rumah tangga, ada profesional, dokter, psikiater, psikolog, ya. Salah satu yang juga membuat saya semakin semangat itu adalah ada dokter psikologi yang belajar, beberapa dokter psikologi, ilmuwan psikologi belajar ke AWGI, dan ada 2 guru besar psikologi klinis belajar ke kami. Full 10 hari. 2 guru besar loh. 2 guru besar psikologi klinis. Dan itu tidak mudah mengajar atau menyampaikan materi hipnoterapi di depan para ilmuwan ini. Kan mereka orang-orang pintar. Mereka praktisi loh. Teori mereka kuat banget, peneliti lagi. Jadi pada saat saya mengajar, seringkali kalau ditanya itu, bicara pada tataran teoretik sudah. Dan saya harus bisa menjawab itu. Ya. Tapi ya tenang, ini kan 140.000 sesi kan lumayan lah. Ya, jam terbang membuktikan ya. Ya itu ya Tribuners, ternyata sepenting itu ya hipnoterapis ini. Sangat. Apalagi yang seperti yang Joy tahu tadi ya, Tribuners, mungkin kalian udah nonton podcast Joy bersama Ibu Ayu, dia seorang psikolog ya, tetap mempelajari tentang hipnoterapi. Keren sekali, Pak Adi. Top. Kami punya 3 putri. Putri yang pertama dan yang kedua, yang ketiga itu dua-duanya adalah psikolog klinis. Psikolog klinis. Ya. Yang nomor 2 ini mendalami bisnis, tapi juga tertarik melakukan hipnoterapi, dan 3 sudah belajar hipnoterapi ke bapaknya. Dan 3 praktisi sekarang. Wow. 3 praktisi. Jadi ilmunya juga turun ya langsung. Turun, yes. Ada nih penerusnya Tribuners. Oke, terima kasih Pak Adi. Tapi sebelum kita menutup sesi cakap-cakap kesehatan kita kali ini, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada Tribuners?
Oke, jadi begini Tribuners ya. Kita ini manusia dilahirkan sebenarnya dengan potensi keagungan untuk menjadi orang sukses, orang besar, insan mulia paripurna. Nah, dalam proses tumbuh kembang memang tidak selalu berjalan mulus. Kita bisa saja mengalami hal yang kurang nyaman, waktu kecil mungkin ada trauma, mengalami bullying atau apapun lah. Ada masalah di dalam rumah tangga, orang tua dan sebagainya. Apapun situasi kita saat ini adalah dampak, kalau ini negatif ya, dampak dari proses perjalanan hidup kita sebelumnya. Tetapi ini bukan sesuatu yang sifatnya fix, sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Itu kan hanya dampak. Lewat proses yang benar, dalam konteks ini saya bicara hipnoterapi, kita bisa memulihkan kembali diri kita. Sehingga kita bisa kemudian mengembangkan diri kita, bertumbuh menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan fitrahnya kita. Jadi jangan pernah putus asa, teruslah berusaha, dan pada saat kita bertemu dengan orang yang tepat, proses penyembuhan, proses transformasi diri itu menjadi proses yang mudah, menyenangkan, dan cepat. Demikian. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Joy. Ya, sebuah closing statement yang sangat inspiratif. Nah, terima kasih Pak Adi udah datang ke Tribun Medan ya, udah jauh-jauh dari Surabaya. Dari Surabaya. Dari Surabaya ke sini ya, apalagi kalau bukan untuk Tribuners Medan ya. Ya, semoga Pak Adi semakin baik ke depannya karirnya. Amin, ya. terima kasih. Juga Demikian juga Joy ya. Amin, perjalanan dinas ke Medan ini ya Pak. Ya. Ya, semoga setiap Pak Adi ke Medan mampir ke Tribun Medan ya Tribuners. Ya, kalau begitu terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton program Cakap-Cakap edisi kesehatan kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Aku Joy, Pak Adi, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners!